warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sadiqul wa'dil amin. Nashhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmin nahd. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال أيضا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أيها الحضور رحمكم الله. Seluruh yang hadir, hamba-hamba Allah yang dimuliakan.
Jika ada ungkapan yang pantas untuk kita jadikan zikir, di mana bibir, lidah, serta hati kita senantiasa basah dan tertambat dalam rangka mengingat, memuji, memuja, mengagungkan Allah, itulah mungkin ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diperkenankan untuk banyak-banyak memuji Allah, karena memang hanya Allah adalah zat yang pantas untuk mendapatkan itu semua, entah itu pujian, pengagungan dari setiap hamba-hambanya. Atas berkat rahmat, ma'unah, nikmat yang diberikan kepada kita semua di sepanjang relief kehidupan kita, di sepanjang hari ini sejak subuh sampai siang yang berkah ini, nikmatnya Allah nggak pernah terputus sedikit pun kepada kita semua. Maka maha benar Allah dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika saja ada di antara kita para hamba-hamba Allah pun, jika ada seluruh penduduk bumi keinginan untuk mereka berkoalisi dalam rangka menghitung-hitung nikmatnya Allah, belum selesai pun mereka untuk merampungkan hitungan-hitungan tersebut. Maka tentu nikmat Allah terus menerus diturunkan kepada kita semua, biiznillah, dengan izinnya dan sifat Rahman Rahimnya Allah. Maka yang paling pantas untuk kita tumbuh kembangkan adalah sikap mental dalam bersyukur kehadiratnya, di mana kesyukuran itu terjawantah nyata dalam melakukan perbuatan keseharian kita. Minimal kita tuh senantiasa mampu untuk menjaga, merawat keimanan kita, karena keimanan yang dimiliki oleh manusia seperti kita ini potensinya kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'atati. Naiknya iman seseorang itu dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyati. Dan turunnya keimanan seseorang itu karena akibat atau asbab dia sering bermaksiat. Ayyuhal hudur rahimakumullah, ini adalah momen pertama di bulan atau Jumat pertama di bulan Syawal. Syawal bermakna peningkatan. Setelah kita melewati episode Ramadan selama kurang lebih sebulan lamanya, kita lalu kemudian melepas kepergian tamu yang agung itu dengan kalimat dan ungkapan yang begitu indah dan begitu mengagungkan Allah, yaitu kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir secara harfiah diambil dari akar kata kabbara yukabbiru, bermakna mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Maka sehingga ketika setiap hamba-hamba yang melafazkan kalimat takbir dalam rangka menyambut kemenangan yang nyata sebagaimana disampaikan Allah dalam kalam yang agung pada Quran surah Al-Fat yang kami bacakan di awal tadi, inna fatahna laka fatham mubina, kita telah meraih yang namanya kemenangan yang nyata. Setiap orang-orang berhak untuk lebaran, baik yang berpuasa maupun yang tidak puasa ya, baik yang qiyamul lail maupun yang tidak qiyamul lail kah, baik yang berinfak sedekah, berzakat maupun yang tidak berinfak sedekah, semuanya berhak lebaran. Tapi tidak semua orang bisa menyandang status sebagai aidin wala aidah. Orang-orang yang patut merayakan yang nama Idul Fitri, kembali kepada kemenangan yang nyata,
kembali kepada kesucian yang memang harus diperjuangkan untuk dirawat. Karena kita memang sebenarnya keluarnya dalam keadaan suci fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita masuk ke alam syahadah ini, hadir di alam bumi ini, alam nyata adalah dalam keadaan fitrah. Maka ini yang harus senantiasa diperjuangkan. Perjuangan yang paling menguras seluruh potensi kita itu di bulan Ramadan. Maka tidak heran ketika orang-orang yang telah melewati seluruh fase dalam kegiatan amaliyah Ramadan diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk predikat sebagai la'allakum tattaqun. Hamba-hamba Allah yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu setidaknya memiliki 4 ciri. Dan ini yang harus kita miliki sejak di bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, seterusnya sampai kembali Ramadan tahun depan, insya Allah sehat-sehat semua, panjang umur. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang bertakwa yang sukses Ramadannya dan harus disyawalkan, ditingkatkan amaliyahnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra adalah orang-orang yang senantiasa mampu berinfak, bersedekah, beramal soleh, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di awal-awal bulan setelah kita mendapatkan THR atau mungkin mendapatkan gaji, rasa-rasanya untuk berinfak, bersedekah itu biasa saja, mudah bagi kita. Tapi ada juga orang yang pelitnya minta ampun, bakhil. Tapi pertanyaan yang begitu besar buat kita adalah, apakah ciri keimanan itu hanya ditandai pada saat kita lagi berada di masa-masa yang mudah? Tidak. Seharusnya pertanyaan ini dibawa ketika apakah seseorang ketika di masa dia mengalami paceklik ataukah lagi seret-seret kondisi perekonomiannya masih mampu untuk berinfak, bersedekah. Ini yang menjadi tantangan bagi orang-orang yang sudah melepas kepergian Ramadan. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, dari ciri orang yang beriman, wal kadhiminal ghaiz, adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu mengelola emosinya, letupan-letupan amarah dari setiap pergolakan kehidupan yang kita alami. Itu kadang-kadang kalau kita tidak belajar dari madrasah Ramadan, kita mampu menekan yang namanya nafsu syahwat kita, nafsu amarah, lawwamah, mutmainnah, kita dikelola dengan baik, maka yakin dan percaya di bulan Syawal ini kita kembali menjadi kesetanan. Maka kenapa seseorang ketika di bulan Ramadan diperintahkan untuk berpuasa sebagai amaliyah inti? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah untuk bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabat-sahabatnya telah melaksanakan perang Badar, Rasulullah mengatakan kita baru-baru saja keluar dari medan perang yang biasa-biasa saja. Para sahabat lalu kemudian heran, ini kan perang yang luar biasa. Ini perang yang sangat cukup besar dari sepanjang sejarah para sahabat bersama dengan Rasulullah. Kita baru, kata Rasulullah, melewati perang yang biasa saja. Dan kita akan setelah ini akan menghadapi perang yang begitu besar. Maka sahabat-sahabat bertanya, perang apa itu ya Rasulullah?
itu adalah perang untuk melawan hawa nafsu, mengendalikan letupan-letupan emosi yang kadang-kadang berakibat fatal buat kita dan orang lain. Kadang-kadang kalau kita tidak mampu mengendalikan emosi, yang paling pertama yang menyakiti orang lain adalah mulut kita. Akhirnya kita tidak mampu tuh mengendalikan lisan kita. Tajamnya pedang ketika melukai tubuh, maka niscaya obatnya pasti akan bisa ditemukan. Tapi tajamnya lidah ketika melukai hati seseorang, hendak dicari kemanakah obatnya? Susah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dalam sabdanya yang mulia bahwa ciri Muslim sejati itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah muslim yang menjaga lisannya dan tangannya tidak menyakiti sesama saudaranya. Nah, ini yang seringkali ketika emosi kita tidak terkontrol, yang paling pertama menyakiti sesama saudara kita itu adalah lisan kita sebelum masuk tangan. Nah, hati-hati jangan sampai kita bagian daripada kategori orang yang kata Rasulullah SAW bukan muslim sejati, yang ketika membiasakan lisan kita dan tangan kita menyakiti sesama saudara kita. Lisan kita kadang-kadang juga menyakiti secara tidak sengaja, secara tidak langsung saudara-saudara kita, baik dengan pesan-pesan broadcast yang melalui alat-alat fitur canggih seperti handphone tanpa kita sadari. Hati-hati. Nah, olehnya itu zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam atau Syekh Saud Asy-Syuraim, beliau pernah menyatakan bahwa perubahan apa yang terjadi pada diri kalian sejak hadirnya teknologi yang bernama handphone ini. Apakah handphone ini lalu kemudian membuat kamu dekat dengan Allah atau malah menjauhkanmu dari Allah? Kedekatan seseorang itu ditandai dengan apa? Hubungan baiknya dengan seseorang, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Dan keburukan seseorang dengan hubungannya dengan Allah dikatakan buruk, manakala hubungannya dengan sesama manusia juga buruk, baik itu dengan lisannya maupun dengan tangannya. Maka ada pepatah kuno mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung lisannya. Betapa banyak orang-orang yang sukses dan terkenal, harum namanya sepanjang masa, itu karena kekuatan lisannya yang terjaga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang orientalis bernama Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh berpengaruh sepanjang masa, bukan pada saat itu, sepanjang masa, dari dulu, hari ini sampai nanti, menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang manusia paling pertama, nomor 1 di antara 100 tokoh orang yang berpengaruh. Karena apa? Karena lisannya terjaga, harum namanya sampai sekarang. Dan kita semua mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita tidak pernah melihat dan bertemu dengan Rasulullah, tapi cinta kita begitu besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kekuatan lisannya yang terjaga. Kita tarik lebih dalam konteks yang kontemporer di negeri kita ini. Siapa yang tidak mengenal yang namanya Zaidun MZ Allahu Yarham? Dai sejuta umat, harum namanya. Karena apa? Kekuatan lisannya sepanjang hidupnya berdakwah dalam rangka apa? Untuk bagaimana menginternalisasi nilai-nilai ajaran Islam kepada kita semua. Karena kekuatan lisan. Bang Haji Roma Irama disebut sebagai raja dangdut, tapi plus sebagai seorang ulama dai. Syair-syair lagunya menginspirasi kita untuk bagaimana senantiasa dekat dengan Allah. Harum namanya karena kekuatan lisannya. Nah, olehnya itu zaman dirahmati Allah, ciri orang yang beriman itu adalah apa? Mampu menahan letupan emosinya. Wal kadhiminal ghaiz. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang beriman itu, bertakwa itu, muttaqin itu, adalah orang-orang yang senantiasa mampu memaafkan sesama manusia. Seringkali kita mendengarkan redaksi ungkapan ketika memasuki Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal fa'idhin, wa kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin.
cuma sekedar di mulut saja. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah memaafkan atau yang disebut sebagai wal'afina 'anin nas yang sejati itu telah kita lakukan? Yang dimaksud dengan wal'afina 'anin nas adalah memberikan permaafan atau meminta maaf baik secara lisan maupun juga hati yang lapang untuk melupakan semua goresan-goresan yang mungkin membekas dalam hati kita kemarin. Kalau cuma sekedar kata-kata saja, itu belum dinyatakan sebagai wal'afina 'anin nas. Tapi yang disebut sebagai wal'afina 'anin nas adalah orang-orang yang mampu memberi maaf dan memohon maaf baik dengan lisannya maupun dengan hatinya yang penuh dengan kelapangan. Maka kita memulai satu Syawal itu dengan apa? Dengan mulai dari angka 0 kembali. Sebagaimana makna kefitrahan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita semua keluar ke alam syahadah ini dalam keadaan suci, normal. Memulai awal yang baru, kehidupan yang baru. Maka jangan pernah di Ramadan di Syawal ini merusak suasana kefitrahan kita dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita jauh dari Allah. Itu tadi. Wayangkus bis bil maksiat. Akhirnya kita rusak seluruh amaliyah kita Ramadan kemarin. Dan yang terakhir, ciri orang yang bertakwa itu adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa mampu menebarkan kebaikan-kebaikan. Di masjid dia baik, di rumah tangga dia baik, baik itu sebagai seorang kakek, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, dia baik kepada anggota keluarga lainnya. Di tengah-tengah masyarakat sebagai komunitas masyarakat, civil society, baik itu sebagai RT, sebagai RW, lurah, camat, siapapun dia, meskipun kita tidak memiliki strata sosial atau jabatan-jabatan di tengah-tengah masyarakat, tapi senantiasa kita mampu menebar yang namanya kebaikan, bukan malah menjadi pandrasu-rasu, bukan malah menjadi orang yang dibenci, menjadi destroyer. Ketika datang dilihat sama orang takut sama kita. Ketika kita datang di tengah-tengah masyarakat, orang lalu menghindar sama kita. Bukan seperti itu. Jadilah orang-orang yang senantiasa dirindukan. Kenapa? Dirindukan karena kebaikan-kebaikan kita. Ketika kita tidak ada pada saat itu, maka kita senantiasa diinginkan kehadiran kita. Kenapa? Karena yang membekas di tengah masyarakat atau di orang-orang adalah apa? Kebaikan-kebaikan kita. Olehnya itu jemaah dirahmati Allah, inilah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita untuk senantiasa beramal soleh di bulan Syawal ini. Lakukan peningkatan progresivitas amaliyah yang telah kita rintis di Ramadan kemarin. Jangan kendor. Quran kita yang sering kita baca jangan disimpan di lemari lalu kemudian jadikan pajangan selama 11 bulan. Nanti Ramadan di tahun depan lagi baru kita ambil. Jangan. Pakaian-pakaian terbaik kita yang sudah kita pakai sepanjang Ramadan jangan lagi disimpan di lemari, tapi seringkali dipakai. Pakai yang terbaik, apalagi momen-momen Ramadan seperti ini, di setiap Sayyidul Syuhur, di setiap Sayyidul Ayyam seperti ini. Ayo kita pakai pakaian terbaik kita. Jangan disimpan nanti kalau Lebaran Idul Adha lagi baru dipakai. Tidak seperti itu. Olehnya itu jemaah dirahmati Allah, jangan pelit dengan Allah, jangan pelit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya untuk kebaikan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah Sayyidul Ayyam, ini adalah induknya hari dalam sepekan di mana setiap doa-doa dan harapan-harapan dari hamba-hamba Allah yang beriman insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudilah kita menundukkan hati dan perasaan kita. Kita menadahkan tangan-tangan kita. Seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita aminkan setiap lafaz-lafaz doa yang kita panjatkan pada kesempatan yang berkah ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma lakul fa'adha sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambakatis sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya witru ya samad ya sanad min al istanada ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Birahmatika nas'aluka ya Allah, birahmatika nas'aluka ya Allah, birahmatika nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, atas rahman dan rahimmu ya Allah, atas kebesaranmu ya Allah, jika ada hamba-hambamu ya Allah yang datang pada majelis Jumat Mubarak ini datang dengan membawa banyak dosa, sebelum majelis Jumat Mubarak ini bubar ya Allah, sudilah Engkau ya Allah memberikan ya Allah pengampunan maghfirah kepada kami semua ya Allah yang hadir pada kesempatan ini ya Allah, atas rahman dan rahimmu ya Allah, atas kebesaranmu ya Allah. Jika ada hamba-hambamu ya Allah yang datang pada majelis Jumat Mubarak ini datang dengan membawa banyak masalah di rumah tangga, masalah di tempat kerja, di mana saja ya Allah, sebelum majelis Jumat Mubarak ini bubar ya Allah, berikan jalan keluar dari permasalahan hidup kami ya Allah, mudahkan segala urusan dan hajat kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, halalan katsiran thayyiban mubarakan ya Allah, atas rahman dan rahimmu ya Allah, atas kebesaranmu ya Allah. Jika ada hamba-hambamu ya Allah yang datang pada majelis Jumat Mubarak ini datang dengan membawa banyak penyakit zahir dan batin, atau mungkin ada saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang sementara terbaring sakit di rumah-rumah sakit ya Allah, atau mungkin jemaah Masjid Ar-Rahman ini ya Allah yang sakit ya Allah, sebelum majelis Jumat Mubarak ini bubar ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, ganti dengan kesehatan seperti segala kali ya Allah, yang mana dengan nikmat kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah, kami akan pergunakan dalam rangka takarrub kepadamu ya Allah di sisa hidup kami ya Allah, atas rahman dan rahimmu ya Allah, atas kebesaranmu ya Allah. Nun jauh di sana sebagian saudara-saudara kami sementara melewati episode-episode terberat dalam kehidupan mereka. Selamatkan saudara-saudara kami ya Allah yang Engkau uji dalam bentuk peperangan ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Gaza, Palestina, dan di negeri-negeri muslim yang sementara bertikai ya Allah. Kuatkan zahir batin mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.